Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah program linear, di mana kita akan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum, di mana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linear itu yang pertama, ubahlah permasalahan verbal menjadi model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Yang kedua, tentukan nilai optimum menggunakan titik pojok. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200. Perhatikan kata-kata kalau tidak lebih dari berarti dia harus kecil sama dari 200. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Berarti di sini hanya. Berarti kalau hanya berarti kecil sama. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis itu harganya Rp800.000 per penumpang dan untuk kelas ekonominya Rp600.000 per penumpang. Pertanyaannya, tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar penjualan tiket maksimum. Baiklah, kita masuk ke penyelesaiannya. Kita misalkan dulu untuk variabel X-nya dan Y. Kita lihat dari harga atau fungsi objektifnya. Di sini ada harga tiket kelas bisnis dan kelas ekonomi. Berarti kelas bisnisnya yang X dan Y-nya adalah kelas ekonomi. Dari situ kamu misalkan ya X dan Y-nya dulu. Baru kita ke model matematikanya. Variabelnya adalah daya tampung penumpang dan daya tampung bagasi. Berarti untuk daya tampung penumpang untuk satu penumpang di kelas bisnis dan satu penumpang di kelas ekonomi, di sini dia tidak lebih dari 200. Kalau tidak lebih berarti dia kecil sama 200. Kemudian daya tampung bagasi untuk kelas bisnis itu 50 kg. Dan untuk kelas ekonomi itu 20 kg. Sedangkan dia hanya boleh membawa 5,5 ton. Kalau hanya berarti di sini kecil sama karena dia kilogram. Berarti yang ton ini kita jadikan ke kilogram. 1 ton itu 1000 kg, berarti 5,5 ton, berarti 5.500 kg. Ya, paham sampai di situ dulu? Oke, setelah kita buat model matematikanya, baru kita cari fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Berarti kalau fungsi kendala, kita ambil dari persamaannya, berarti 1x ditambah 1y kecil sama 200. Oke, yang kedua 50x ditambah 20y kecil sama 5.500. Ini bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 10. Berarti ini bagi 10 dapat 5x ditambah bagi 20 bagi 10 2y kecil sama 5.500 bagi 10 dapat 550. Ya. Karena di sini variabel x-nya ini bernilai positif, berarti x-nya selalu besar sama dengan 0
dan juga untuk kelas ekonominya itu bernilai positif, berarti Y nya juga besar sama dari 0. Good ke fungsi objektif, berarti fungsi objektifnya dari harganya tadi, berarti harga satu tiket kelas bisnis 800.000, berarti kelas bisnis X ditambah kalau kelas ekonomi 600.000 rupiah ya, itu yang Y. Ini fungsi objektifnya. Sudah kita ketahui, kita buat dulu dia ke bentuk grafiknya. Sebelumnya kita cari titik koordinatnya. Kita ambil persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 200. Kalau X nya yang 0, berarti Y nya 200. Berarti kita dapat titiknya 0,200. Kalau Y nya yang 0, kita ganti Y nya 0 di sini, berarti X nya yang 200. Berarti titiknya X, Y nya 200,0 ya. Baru yang persamaan yang kedua, 5X tambah 2Y yang ini ya, sama dengan 550. Kalau X nya yang 0, berapa Y nya? Berarti ini kita ganti 0, 5 kali 0, 0, berarti 2Y sama dengan 550, 2Y sama dengan 550, berarti Y sama dengan 550 per 2, berarti Y sama dengan 275. Berarti titik 0,275. Kemudian Y nya yang 0, berapa X nya? Berarti ini yang 0, berarti jadi 5X sama dengan 550. Berarti X sama dengan 550 per 5. X sama dengan 550 bagi 5 berarti 110. Dapatlah X, Y nya 110,0. Inilah titik koordinatnya. Baru kita buat gambar grafiknya lagi ya. Nih dari titik yang tadi 0,200, 200,0 berarti 0,200. Nih di sini titiknya 200,0 nih, yang hijau ya, Ibu hubungkan. Kemudian persamaan yang kedua dapat titiknya 0,275, 0,275 dan 110,0. Yang oranye ya. Ini Ibu hubungkan garisnya. Baru kita buat arsirannya. Berarti di sini kalau yang persamaan utama kecil sama, berarti arsirannya ke bawah. Ya. Nanti himpunan penyelesaiannya yang tidak kena arsir ya. Lihat yang hijau, kecil sama, berarti arsirannya tolak belakang menjadi besar sama. Biar nanti yang tidak kena arsir itu adalah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, dia juga kecil sama, itu arahnya ke bawah, tapi Ibu arsir dia ke kanan. Kemudian X nya besar sama 0 dan Y nya besar sama dengan 0. X nya besar sama dengan 0 berarti ke kanan, Ibu arsir dia ke kiri. Nanti yang tidak kena arsir itu himpunan penyelesaiannya. Berarti juga untuk yang Y besar sama dengan 0 berarti dia ke atas, tapi kita arsir dia ke bawah, yang tidak himpunan penyelesaiannya ya. Nah gini, berarti dia ada 4 titik. Titik pertama itu di 0,0, kedua ini 110,0, titik ketiga di 0,200, dan titik keempat itu kita cari dengan eliminasi dan substitusi. Oke, kita cari dulu titik di yang keempat ini ya. Ini kita ambil dua persamaan, X tambah Y sama dengan 200 dan 5X tambah 2Y sama dengan 550. Kita ambil dari persamaan tadi.
Ibu eliminasi yang Y, berarti ini ada 1, ini ada 2, sama-sama koefisien 2, berarti ini di atas kali 2, yang di bawah Ibu kali 1. X kali 2, 2X ditambah Y kali 2, 2Y, sama dengan 200 kali 2, 400. Di bawah Ibu kali 1, 5X kali 1, 5X ditambah 2Y kali 1, 2Y, sama dengan 550 kali 1, 550. Berarti jika ini tandanya sama positif dan positif, berarti tandanya dikurang, biar ini dihilangkan jadi 0 ya. Berarti 2X kurang 5X berarti min 3X, sama dengan 400 kurang 550 min 150. Berarti X sama dengan min 150 per min 3. Berarti X sama dengan min dibagi min jadi plus ya. 150 bagi 3 dapat 50. Berarti nilai X nya 50. Baru kita substitusikan X nya yang 50 ke persamaan 1. Berarti X ditambah Y sama dengan 200. X nya kita ganti 50. X nya 50 ditambah Y sama dengan 200. Berarti Y sama dengan 200. Ini pindah ruas jadi negatif 50. Berarti Y sama dengan 200 kurang 50 berarti 150. Berarti di sini titik X, Y nya dapat 50,150. Lanjut langkah berikutnya, berarti titik yang pertama itu di 0,0. Oke, di 0,0. Kemudian titik kedua di 110. Ini yang di X ya, X, Y berarti 110,0. Titik ketiga di 0,200. Titik keempat berarti kita dapat tadi 50,150. Baru kita substitusikan fungsi objektifnya. Kita dapat 400.000 X ditambah 600.000 Y. Kita substitusikan di 0,0. X nya 0, Y nya 0. Berarti ini ganti dengan 0, berarti pasti 0 ya. 400.000 kali 0 tambah 600.000 kali 0, pasti hasilnya 0 ya. Ini kita substitusikan juga 800. X nya kita ganti 110 kali 110 ditambah 600.000 dikali 0. 800.000 dikali 110 berarti 88 juta. Ini ditambah 600 kali 0 berarti 0. Berarti hasilnya 88 juta karena ini 0. Lanjut, ini juga 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 200 berarti 120 juta. Lanjut, yang ini lagi 800.000 dikali X nya 50 ditambah 600.000 dikali Y nya 150 berarti 40 juta ditambah 90 juta berarti 130 juta. Berarti yang mana yang maksimum? 0, 88 juta, 120, 130. Berarti ini yang maksimum. Pertanyaannya di sini tadi tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis. Untuk kelas bisnisnya berarti terjual 50 ya. Tiket untuk kelas ekonominya juga terjual 150. Dan nilai maksimumnya kita dapat 130 juta. Contoh yang kedua, untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut.
Oke, kata paling sedikit berarti dia itu kita pakai tanda pertidaksamanya besar sama dia, karena dia paling sedikit. Kemudian oleh karena itu ia menyewa dua jenis truk. Truk jenis pertama berkapasitas 15 ton dan truk jenis kedua berkapasitas 10 ton. Biaya sewa setiap truk jenis 1 adalah Rp500.000 sekali jalan dan truk jenis kedua Rp400.000 sekali jalan. Berarti di sini kalau udah biaya berarti kita misalkan nanti X-nya jenis 1 dan Y-nya jenis truk jenis 2 ya. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 20 unit. Berarti dia paling kecil 24 unit truk. Berarti kita pakai dia besar sama karena dia paling kecil ya. Tentukan banyak jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. Dan tentukan biaya minimumnya. Pertanyaannya adalah biaya minimum ya. Lanjut, kita buat penyelesaiannya lagi. Untuk penyelesaian tadi dilihat dari biayanya, berarti X itu jenis truk jenis 1 dan Y nya truk jenis 2. Kita buat model matematikanya. Untuk variabelnya di sini truk yang disewa, variabelnya barang diangkut. Oke, untuk jenis pertama itu untuk satu jenis truk pertama dan satu truk jenis kedua itu dia sekurang-kurangnya 24 unit, berarti dia besar sama 24 karena kata-kata sekurang-kurangnya berarti paling sedikitnya 24, berarti dia besar sama 24. Kemudian barang yang diangkut di sini juga paling sedikit 300 ton. Ya, di sini kata-katanya paling sedikit 300 ton. Di sini ia menyewa dua jenis truk. Truk jenis pertama kapasitas barang yang akan diangkutnya itu 15 ton. Dan untuk jenis kedua itu 10 ton. Dia paling sedikit berarti dia besar sama 300 ton karena di sini sama-sama ton ya, beda dengan soal sebelumnya. Berarti untuk jenis pertama 15 ton, jenis kedua 10 ton, persediaannya paling sedikit 300 ton, berarti besar sama 300. Baru kita buat fungsi kendalanya, kita ambil persamaannya. Berarti untuk 1x, ini lupa ibu ya, ini yang X, ini yang Y ya. Untuk 1x ditambah 1y besar sama 24. Ini 15x ditambah 10y besar sama 300. Ini sama-sama Y5. Ini dapat 3x ditambah 2y besar sama 60. Ini udah ibu kecil karena dia ini positif, berarti X nya ini positif nilainya ya, X nya besar sama dengan 0, Y nya juga besar sama dengan 0. Baru fungsi objektif, berarti dari harganya tadi, harga sewanya ya. Truk jenis pertama itu X nya Rp500.000, X ditambah truk jenis kedua 400.000Y. Baru kita buat grafiknya. Dari dua persamaan ini kita ambil X tambah Y sama dengan 24. Jika X nya 0 berarti Y nya 24, berarti kita dapat titiknya 0,24. Kalau Y nya yang 0 berarti X nya 24, berarti titik koordinat X, Y nya, X nya dulu ya 24,0. Di persamaan kedua 3x ditambah 2y sama dengan 60 yang ini ya.
Jika X-nya yang 0, berarti 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 2. Y sama dengan 30. Berarti 0,30. Kalau Y-nya yang 0, berarti 3X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 3. X sama dengan 20. Berarti titik koordinatnya di X 20, Y-nya 0, 20,0. Baru kita buat koordinat kartesiusnya, grafiknya. Nih udah Ibu buat koordinat kartesiusnya. Persamaannya pertama 0,24, 0,0-nya di X ya. 0,24 di sini titiknya, dan 24,0, 24 di X, 0-nya di Y. Nih yang hijau ya. Perhatikan garis hijau yang Ibu hubungkan. Di persamaan kedua 0,30 dan 20,0. Yang pink ya. Ini Ibu hubungkan. Kita buat arsirannya. Yang tidak kena arsir itu daerah penyelesaiannya, dan arsirannya harus bertolak belakang supaya lebih gampang ya. Di sini dia tadi besar sama keduanya ya. Besar sama berarti arsirannya ke kanan, harus dari garis ya. Tapi kita arsir dia ke kiri. Nih garis hijau karena dia besar sama harusnya ke kanan. Yang tidak kena arsir itu daerah penyelesaian. Ibu arsir dia ke kiri. Dari garisnya ya. Ini harusnya kalau anak-anak Ibu harusnya pakai roll ya biar gampang arsirannya. Lanjut yang garis yang pink yang kedua, dia juga besar sama harusnya ke kanan ya. Tapi biar yang tidak kena arsir nanti itu himpunan penyelesaian. Kita arsir bertolak belakang dia ke kiri. Lanjut yang 3, dia X-nya besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. X berarti terhadap sumbu Y besar harusnya ke kanan, arsir dia ke kiri. Nah gini. Gitu juga untuk yang Y besar sama dengan 0 terhadap sumbu X. Kalau besar dia ke atas, kalau dia kecil ke bawah. Berarti kalau besar ke atas, kita arsir dia ke bawah, bertolak belakang. Oke. Dan yang kosong ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yang mana itu titiknya? Titik pertama ini dia di 0,30, titik kedua di 24,0, dan titik ketiga di sini. Ini yang nanti kita cari. Jadi titik yang ketiga dengan mengeliminasi dan substitusi dua persamaan. Ini persamaan pertama X tambah Y sama dengan 24, persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 60. Yang Ibu hilangkan yang Y. Ini Y lihat koefisien 1, ini 2, sama-sama dijadikan 2. Ini dikali 2, yang di bawah dikali 1. Persamaannya pertama dikali 2 semuanya. X kali 2, 2X ditambah Y kali 2, 2Y sama dengan 24 kali 2, 48. Persamaan kedua dikali 1 semuanya berarti 3X kali 1, 3X, 2Y kali 1, 2Y, 60 kali 1, 60. Lihat variabel yang kita hilangkan. Ini tandanya sama positif dan positif, berarti dia dikurang ya, biar dia 0. 2X kurang 3Y berarti min X. 48 kurang 60 min 12, berarti X sama dengan min 12 per min 1. X sama dengan 12. Lalu kita substitusi ke persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 24, ganti X nya 12 tambah Y sama dengan 24. Berarti Y sama dengan 24 kurang 12, berarti Y sama dengan 12. Berarti kita dapat X, Y nya 12,12. Itu titik yang ketiga tadi ya, titik yang ini. Nah, baru kita masukkan ke 3 titik yang kita dapat tadi di 0,30 ya. Ini titik dari himpunan penyelesaian yang tadi.
Nah, di titik pertama 0,30, kedua 24,0, yang ketiga kita cari tadi dapat 12,12. Ini dia. Baru kita cari fungsi objektifnya tadi di 500.000 X tambah 400.000 Y. Berarti 500.000 X ditambah 400.000 Y. Baru kita ganti, ini 500.000 X nya ini 0 ditambah 400.000 Y nya 30. Berarti ini 0 dong, 500.000 kali 00, 400.000 kali 30, 6 dapat 12 juta. Baru yang kedua di titik 24,0 kita ganti 500.000 kali X nya 24 ditambah 400.000 Y nya 0, berarti 12 juta. Lanjut, 500.000 kali 12 ditambah 400.000 kali 12, berarti di 6 juta ditambah 4.800.000, berarti 10.800.000. Oke. Ini 12 juta, 10.800.000. Pertanyaannya, kita tentukan biaya minimumnya. Berarti yang terkecil adalah ini, minimum. Ya. Dengan jenis truk yang akan disewa itu jenis truk yang pertama itu 12, jenis truk kedua itu 12, ya. Berarti harga minimumnya 10.800.000, dimana jenis truknya itu 12, jenis truk yang kedua juga 12 gitu.